Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Apriyani dari semester 6 di STI Sukabumi. Di sini saya akan menjawab sebuah tugas mata kuliah kewirausahaan yang berkaitan dengan film pendek yang direkomendasikan oleh dosen pembimbing saya, Pak Denda Renaldi Hadinata MSI. Saya akan menjelaskan 10 karakteristik kewirausahaan menurut Big Graph yang berkaitan dengan film pendek yang sudah saya saksikan sebelumnya. Yang pertama itu mimpi. Seorang pengusaha itu harus mempunyai mimpi, karena berawal dari mimpi akan menumbuhkan semangat jiwa yang tinggi. Dalam film pendek tersebut, seorang pria ingin melanjutkan usaha mendiang ayahnya di bidang kuliner yang sempat terhenti semenjak ayahnya meninggal. Dia memimpikan bahwa usahanya itu akan lebih sukses dan lebih hebat dari mendiang ayahnya. Yang kedua yaitu ketegasan. Seorang pengusaha harus memiliki ketegasan, karena seorang pengusaha itu adalah leader. Seorang leader itu wajib memiliki ketegasan. Kita ambil contoh dalam film pendek itu. Ketika hari pertama restorannya itu sepi, dia masih tetap tegas dan membuka restorannya. Begitupun hari-hari selanjutnya. Yang ketiga yaitu bertindak. Bertindak di sini maksudnya menindaklanjuti keputusan yang telah dibuat, mempunyai kecepatan dan tenaga ekstra dalam bertindak serta tidak suka menunda. Dapat dilihat ketika pria itu memutuskan mengundurkan diri di sebuah perusahaan yang menurut orang lain mungkin jabatannya itu tinggi, gajinya besar dan tetap per bulannya, tetapi dia memilih sebuah usaha yang dia sendiri belum tahu usahanya itu akan berhasil atau tidak. Semuanya dimulai dari nol. Ketika dijalani, ternyata usahanya itu tidak sesuai apa yang diharapkan. Tidak adanya pelanggan, namun dia tetap menjalankan dan meneruskan usahanya itu karena keputusan yang ia buat. Intinya berani mengambil resiko. Saya mengutip kata-kata dari adik saya, sehebat apapun jabatan kita di perusahaan orang lain, itu tidak ada artinya, karena kita hanya membesarkan mimpi orang lain. Tetapi sekecil apapun usaha yang kita miliki itu sangat berharga, karena kita sedang membesarkan mimpi kita sendiri. Yang keempat yaitu ketetapan hati atau kebulatan tekad. Rasa tanggung jawab yang tinggi dan tidak menyerah. Ketika pria itu ditinggalkan oleh seorang karyawannya, dia tetap tidak berkecil hati. Dia menjalankan usahanya itu dengan rasa tanggung jawab. Sempat dia menyerah dan menutup restorannya, tapi akhirnya dia bangkit kembali, membulatkan tekadnya itu dan membangun semangatnya kembali. Yang kelima, pengabdian. Seorang pengusaha itu harus memiliki dedikasi yang tinggi. Terlihat jelas dalam film pendek itu bagaimana pria tersebut mengorbankan waktu, tenaga, pikiran hanya untuk sebuah keberhasilan yang dicapai. Yang keenam yaitu kesetiaan atau kecintaan. Seorang pengusaha itu harus memiliki kecintaan terhadap bisnisnya. Bisnis itu akan menyita waktu, pikiran, tenaga, energi, fokus, dan semangat. Karena ketika seseorang sudah cinta, dia rela mengorbankan apapun. Terlihat dalam film pendek itu bagaimana kesetiaan dan kecintaan seorang pria itu terhadap restorannya. Seperti menghabiskan waktunya untuk membaca buku bisnis, memikirkan ide dari bisnis itu apa. Yang ketujuh yaitu terperinci. Setelah pria tersebut sempat menyerah karena restorannya itu sepi, akhirnya dia menutup restorannya sementara untuk mengevaluasi apa yang kurang dari restorannya dan apa yang harus diperbaiki. Dia pikirkan tahap demi tahap agar orang mau mencicipi apa yang dia jual. Yang kedelapan yaitu nasib. Pria dalam film pendek itu tidak hanya bertanggung jawab terhadap restorannya, tetapi bertanggung jawab terhadap nasib kedepannya. Ketika restorannya itu sukses, maka nasibnya pun akan sukses, sehingga dia berusaha keras menaruhkan nasibnya itu dalam bisnis yang dia geluti. Kesembilan yaitu materi atau uang. Seorang pengusaha harus mempertimbangkan waktu, tenaga, pikiran, strategi, dan usaha seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tetapi seorang pengusaha itu harus menghindari materialistis, karena itu merupakan hal yang berbahaya.
Terlihat dari pria tersebut yang menurunkan harga parkir dan memberikan 1 mangkuk gratis agar orang dapat mencicipinya. Dia tidak takut merugi ketika memberikan 1 mangkuk mie gratis. Yang ke-10 yaitu menyalurkan atau mendistribusikan. Maksudnya, seorang pengusaha harus mampu mengiklankan apa yang dia jual, agar orang-orang mengetahui. Di dalam film pendek terlihat pria tersebut mengiklankan bisnisnya dengan sebuah promo. Iklannya itu menurunkan tarif parkir sekaligus mempromokan makanan yang dijual di restoran tersebut dan memberikannya dengan gratis. Peluang usaha di tengah pandemi COVID-19 bisa dengan membuka usaha masker kain. Manfaatnya tentu terlihat jelas. Masker merupakan alat yang saat ini sangat dibutuhkan banyak orang. Selain adanya himbauan dari pemerintah, masker pun bisa meminimalisir penularan COVID-19. Alasan usaha masker yang dipilih, yang pertama itu bahan yang digunakan mudah didapat. Yang kedua, dapat membuka lowongan pekerjaan untuk para penjahit yang terkena PHK. Yang ketiga, mendukung program pemerintah memakai masker di tengah harga masker yang melambung tinggi. Yang keempat, meminimalisir ketersediaan masker bedah yang diperuntukkan untuk orang sakit dan tenaga medis. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan, yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.